Di suatu hari di dalam sebuah mobil yang dikendarai Salim Rahman yang merupakan seorang dokter ternama di sebuah rumah sakit besar, di mana tak lama, ia mendapati telepon misterius yang seperti menerornya, hingga inilah yang terjadi. Halo? Halo, Arana? Tak hanya mengalami kecelakaan mobil, ia pun didekati oleh seorang pria misterius yang berusaha menculiknya, di mana kabar hilangnya Salim Rahman pun telah menjadi pemberitaan di berbagai media, setelah sang ayah yang bernama Ali Rahman membuat laporan pada pihak berwajib. Beralih pada subinspektur bernama Michael yang sedang bersantai dengan sebatang rokok, namun ia harus terganggu oleh panggilan masuk dari bawahannya yang melaporkan terkait ditemukannya sebuah mobil di tengah hutan dan sesosok mayat di dalam mobil tersebut. Namun karena kesibukannya, ia lalu meminta bawahannya itu untuk mengurus segala prosedur yang dibutuhkan dalam kasus tersebut. Sedangkan ia bergegas menuju kamar mayat di rumah sakit untuk menangani kasus lainnya. Good morning, sir. Morning. Di sana Michael meminta bantuan pada seorang dokter bernama Badra yang merupakan ahli patologi untuk ikut menyelidiki kasus penemuan mayat yang dilaporkan bawahannya tadi. Sampai di sana, Badra dengan kemampuan yang dimilikinya segera memeriksa kondisi mayat yang saat itu sudah hangus terbakar. Dari kondisi korban yang mengalami beberapa patah tulang dan sabuk pengaman yang masih terpasang, bisa disimpulkan jika korban terlebih dulu dihabisi di tempat lain sebelum akhirnya dibakar bersama mobil itu. Akan tetapi karena tak ada satupun daging yang tersisa, mereka pun kesulitan melakukan tes DNA untuk mengetahui identitas korban yang diperkirakan seorang pria. Namun, keyakinan jika korban itu sengaja dibakar pun diperkuat oleh temuan kaleng bekas bensin di TKP yang terdapat sidik jari milik pelaku. Jasad korban pun akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk proses autopsi, dan dari hasil autopsi itulah, Badra meyakini jika korban mengalami penyiksaan dan menerima hantaman benda tumpul di tubuhnya, di mana pelaku pun sengaja memotong jari korban untuk mempersulit penyelidikan melalui tes DNA. Damage beyond identification. Scene beralih pada seorang jurnalis bernama Pria yang mendapat kiriman video ke HP-nya yang ternyata adalah video seorang polisi yang terlihat menari dengan sketsa wajah seorang pria yang seperti pernah dikenali olehnya. Pagi harinya, Badra dan tim forensik berhasil menemukan kecocokan dari tengkorak korban dengan tengkorak Dr. Salim yang beberapa hari lalu dinyatakan hilang. Madam, random perfect ആയിട്ട് match ആവുന്നുണ്ട്. Oh, concluded. Bersamaan dengan itu, hal mengejutkan pun terjadi saat berita di TV yang menyebut jika seorang napi bernama Fetri pernah membuat pengakuan terkait keinginannya untuk membunuh Dr. Salim. Hingga saat itulah pihak polisi bergegas menuju penjara tempat Fetri mendekam. Visal dan Michael pun mendatangi penjara dan menanyakan terkait maksud dari polisi yang berjoget di sketsa wajah yang diketahui adalah milik Dr. Salim, sekaligus menanyakan pada Fetri terkait tujuan ia menggambar wajah Dr. Salim tepat sebelum Dr. Salim menghilang. Namun, pertanyaan itu justru dikembalikan Fetri pada pihak berwajib yang seharusnya mencari tahu penyebab kematian Dr. Salim. Singkat cerita, Ali Rahman selaku ayah korban mendesak pihak berwajib untuk mengusut dan menemukan pelaku pembunuhan anaknya, di mana Vishal pun akhirnya diberi tugas oleh atasannya untuk menangani kasus kematian Dr. Salim sesegera mungkin yang akan dibantu oleh Dr. Badra dalam penyelidikan tersebut. Dr. Badra Tangaveli. Ada. Police surgeon. Enna ശരി വിശാലേ. മാഡത്തിനോട് ഞാൻ ഇൻഫോം ചെയ്തേക്കാം. Definitely, sir. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. Esok harinya, Fetri mulai menjalani interogasi dan ditunjukkan foto Dr. Salim yang membuat Fetri seketika marah, di mana Fetri lalu dicecar beberapa pertanyaan terkait kemungkinan permasalahan antara keduanya. Namun pengakuan Fetri yang menyebut jika ia telah membunuh Dr. Salim justru membuat Vishal kebingungan, mengingat tak mungkin jika Fetri yang berada di dalam sel bisa membunuh orang lain yang berada di luar, hingga muncullah dugaan jika ada yang membantu Fetri dalam pembunuhan tersebut.
Tak lama kemudian, raut wajah Vetri pun berubah ketika Michael menyebut nama Angel, yang mana ekspresi itu pun dilihat oleh Badra dari luar ruangan yang membuat mereka memutuskan untuk membawa Vetri ke suatu tempat. Sampai di sebuah gereja, mereka bertemu dengan seorang pendeta yang mengajak mereka ke sebuah makam milik Angel yang diketahui telah meninggal beberapa tahun lalu. Angel sendiri adalah anak asuh si pendeta yang ia rawat saat masih bayi, tepat ketika ia menemukan bayi yang dibiarkan begitu saja di depan pintu gereja. Dan seiring waktu, Angel yang beranjak remaja pun bertemu dengan Vetri, hingga keduanya saling memiliki perasaan satu sama lain dan kemudian Vetri pun menikahi Angel. Setelah beberapa bulan menikah dan Angel pun dinyatakan hamil, Vetri meminta izin pada mertuanya untuk membawa Angel merantau ke kota demi bisa merubah kehidupan mereka. Dan itulah terakhir kalinya pendeta bertemu dengan Vetri dan juga Angel. Kembali ke masa sekarang, Vetri secara terang-terangan mengatakan jika ia telah mengantongi nama yang akan menjadi target selanjutnya. Dan setelah diperiksa berkas kematian Angel, terungkaplah jika Dr. Salim adalah orang yang menandatangani hasil otopsi Angel yang mungkin menjadi salah satu alasan Vetri membunuh Dr. Salim. Namun setelah lebih dipelajari, terdapat kejanggalan di mana Dr. Salim yang merupakan dokter bedah jantung harus mengotopsi Angel yang mengalami pendarahan hebat di bagian belakang kepalanya. Setelah merasa ada yang tak beres dengan kematian Angel, mereka pun berencana untuk melakukan otopsi ulang pada Angel. Yes, chance undallo. Singkat cerita, Pak Pendeta yang baru saja menerima persetujuan otopsi untuk Angel pun harus mendapat serangan dari orang tak dikenal yang membuat si pendeta mengalami kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di mana hal itu membuat Badra meyakini jika ada pihak yang tak ingin fakta penyebab kematian Angel yang sebenarnya terungkap. Kecurigaan Badra pun terbukti saat mereka yang mendapati beberapa orang di makam Angel yang sedang berusaha membongkar makam tersebut, di mana seketika itu, Vishal berusaha menghentikan mereka. Pada akhirnya, mereka berhasil mengamankan salah satu dari orang yang berusaha membongkar makam Angel, hingga otopsi pun bisa berjalan lancar di esok harinya. Sesaat kemudian, para warga yang menyaksikan proses pembongkaran makam itu pun dibuat terkejut dengan jasad Angel yang masih dalam kondisi sangat baik meski telah terkubur 4 tahun lamanya. Badra pun menyebut jika fenomena itu dianggap wajar dalam dunia medis saat mayat yang terkubur di dalam sebuah peti yang sangat rapat tak terkontaminasi oleh udara maupun cahaya matahari yang memungkinkan struktur kulit seperti lilin akan terbentuk secara alami dan memungkinkan mayat tak mengalami pembusukan. Namun ketika otopsi berlangsung, saat itulah Badra merasa terkejut ketika mendapati jantung di dalam tubuh Angel telah hilang, hingga ia pun mengatakan keyakinannya jika ada hal yang tak beres saat proses otopsi pertama di tubuh Angel beberapa tahun lalu. Badra pun tak tinggal diam dengan segera mencari informasi terkait otopsi pertama dengan mendatangi rumah sakit tempat di mana otopsi pertama berlangsung. Namun saat itu, Badra baru teringat dengan satu nama dokter yang disebut oleh Vetri yang akan menjadi korban selanjutnya yang bernama Dr. Abraham Abel yang merupakan salah satu dokter bedah yang ikut dalam otopsi Angela tempo hari. Hingga saat itulah, mereka segera mendatangi Abraham di rumahnya. Ketika Barda dan Vishal menemui Abraham, ia mencoba menggali informasi terkait autopsi tersebut dan berhasil menjerat Abraham dengan pertanyaan yang membuatnya tanpa sadar buka suara terkait ada keterlibatan dengan sindikat penjualan organ yang dilakukan oleh oknum dokter di sebuah rumah sakit.
നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് എന്തോ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത്. നിങ്ങൾ ചുറ്റിവളച്ച് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം. Tak lama kemudian keduanya pun bergegas pulang. Namun saat Barda berniat mengambil ponselnya yang tertinggal, ia mendengar suara dari lantai atas yang sepertinya ada orang lain selain Abraham di rumah itu. Dan tepat saat Barda menceritakan hal itu pada Vishal. I feel someone else is... Seketika mereka yang mendengar suara tembakan itu pun memutuskan kembali ke dalam rumah Abraham. Dan di sanalah mereka dikejutkan dengan jasad Abraham yang sudah tergeletak tak bernyawa dengan kepala yang tertembak. Di mana setelah itu? Badra dan petugas polisi lainnya pun akhirnya tak mampu menangkap pria misterius yang telah menghabisi Abraham dan juga pelaku yang sama yang telah membunuh Dr. Salim, di mana rupanya pria tersebut adalah salah satu petugas autopsi di tempat Badra bekerja yang bernama Hali yang seolah berusaha menutup-nutupi sebuah kebenaran. Diketahui jika Hali ikut terlibat kerjasama dengan Vetri dalam perencanaan pembunuhan Dr. Salim serta Abraham. Dan seiring waktu pengembangan kasus tersebut, Vishal dan timnya berhasil mengumpulkan beberapa bukti yang mengarah pada Vetri terduga pelaku pembunuhan Dr. Salim dan Abraham, di mana Vishal pun lalu mengajukan penyelidikan lanjutan pada pihak pengadilan. My lord, with your permission. Thank you, ma'am. Singkat waktu, Vetri pun menjalani penyelidikan, dan saat itulah mereka semua dikejutkan dengan pengakuan Vetri yang telah memiliki target selanjutnya yang diketahui adalah orang yang menerima transplantasi jantung Angel. ഏഞ്ചലിന്റെ ഹൃദയം ഇപ്പോൾ ആരിലാണോ മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ വഴിയിലൂടെയാണ്. Vishal lalu membawa pria yang mereka tangkap di pemakaman yang mencoba membongkar makam Angel yang bernama Mani yang mungkin ada seseorang yang menyuruhnya. Namun, karena tak juga mau berbicara, Vishal lalu menyiksa Mani hingga Mani pun akhirnya mau bicara. Diketahui jika saat itu Vetri dan Angel baru saja pulang memeriksa kandungan Angel di rumah sakit, di mana dua orang pria yang salah satunya adalah Mani berusaha menjamret kalung Angel, dan nahasnya, Angel terjatuh dari motor dengan perut besarnya yang terlebih dulu menyentuh aspal, yang mana Vetri pun langsung mengejar keduanya. Namun setelah itu, Mani berhasil selamat dari kejaran Vetri meski rekannya harus tewas tertabrak mobil. Akan tetapi versi justru dibuat terkejut ketika sebuah mobil ambulan membawa Angel tanpa persetujuannya. Sesampainya di rumah sakit, Angel segera mendapat penanganan medis yang diketahui ditangani langsung oleh Dr. Salim dan asistennya yang ternyata adalah putri dari Hali, di mana saat itu Dr. Salim tak memberikan penanganan maksimal pada Angel, terlebih lagi kondisi bayi yang dikandung Angel pun telah meninggal. Namun setelah dibawa dari ruangan operasi, bayi itu pun rupanya masih hidup dan ia pun lalu membawanya pada sang ayah. Scene beralih pada masa sekarang tepat saat Vishal mendapat surat pindah tugas dari atasannya. Dan fakta mengejutkan pun terungkap karena Ali Rahman lah rupanya yang sengaja menjual jantung Angel yang hal itu diketahui oleh atasan Vishal. Hingga sangat jelas tujuan Vishal dipindah tugaskan adalah agar kasus yang sedang dihadapi saat itu terhenti sampai di sana dan akan berpotensi menyeret nama-nama penting jika semua berhasil terungkap. Terlebih, Ali Rahman adalah dalang dibalik upaya pembongkaran makam Angel. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പണിയായിരുന്നല്ലേ? Berpikir bisa lepas dari jerat hukum setelah Vishal menerima surat mutasi, Ali Rahman justru dibuat terkejut saat sadar ada orang asing di dalam mobilnya yang ternyata adalah Hali. Hali pun membawa Ali Rahman ke suatu tempat dengan mengikatnya di sebuah kursi, di mana Hali terus mengintimidasi Ali Rahman dan tak peduli dengan ucapan Ali Rahman yang akan memberikan banyak uang jika Hali mau melepaskannya. Namun tak lama kemudian, rupanya ada peran Badra di balik serangkaian pembunuhan yang terjadi pada Dr. Salim dan Dr. Abraham yang dilakukan Hali, di mana semua bermula saat Badra dan Hali yang akan mengotopsi jasad Angel sebelum dimakamkan. Badra yang saat itu melihat berkas jenazah Angel pun terkejut saat tahu jika ia akan mengotopsi mayat Angel yang pernah ia kenal di dalam sebuah bis, hingga keduanya pun terlihat semakin dekat.
അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഇറങ്ങുന്ന പൂനമല്ലിയില്. Setelah ia menceritakan pertemuan singkatnya dengan Angel, Hali lalu membawa Badra ke rumahnya dan menunjukkan bayi milik Angel yang berhasil selamat saat kejadian nahas itu. Sebelum akhirnya, bayi itu pun diserahkan pada pendeta sebagai kakeknya. Saat itulah mereka berpikir untuk membawa kasus itu ke polisi, di mana Barda pun meminta bantuan pada anak perempuan Hali yang menjadi asisten Dr. Salim untuk mencari dokumen lengkap terkait kematian Angel yang tentu saja sangat dijaga kerahasiaannya. Namun, upayanya untuk membantu Badra mengungkap kebenaran pun diketahui oleh Dr. Salim yang memergokinya masuk ke dalam ruangan kerjanya tepat saat ia sedang bersembunyi. Imbasnya, ia pun harus menjalani perawatan medis setelah mendapat luka bakar serius di wajahnya akibat tersiram cairan kimia yang dilakukan Dr. Salim dengan dalih kecelakaan kerja saat di laboratorium. Dari sanalah akhirnya Badra berhasil mengantongi 3 nama yang terlibat dalam sindikat penjualan organ yang tak lain adalah Dr. Salim dan Ali Rahman, serta Dr. Abraham Abel. Namun tak lama, Hali harus menyaksikan putrinya mengembuskan napas terakhirnya tepat di hadapannya, yang mana itulah menjadi titik balik pemicu dendam di hati Hali atas kematian sang putri. Mengetahui fakta menyakitkan itu, Hali beserta pendeta dan Badra pun merencanakan untuk membunuh 3 nama itu demi membalaskan dendam atas kematian Angel dan anak perempuan Hali. Dalam hal ini, Badra meminta pendeta untuk merahasiakan terkait orang yang menjalankan balas dendam ini dari Vetri. Namun pendeta tetap diminta untuk menyampaikan rencana mereka pada Vetri. Pada akhirnya rencana mereka pun berjalan lancar dan target mereka pun satu persatu terbunuh. Di mana rupanya, Abraham tewas ditembak oleh Badra saat Badra berpura-pura kembali mengambil HP dan merekam suara tembakan itu. Sedangkan ia sengaja menggunakan sidik jari dari mayat yang telah diawetkannya untuk membuka handle pintu, di mana itulah yang mempersulit pihak kepolisian dalam menemukan sidik jari, termasuk pada kaleng bensin saat di TKP terbunuhnya Dr. Salim. Setelah semua target mereka terbunuh, jenazah Angel pun kembali dimakamkan dengan dihadiri oleh Vetri yang tak mampu menahan rasa sedihnya, di mana setelah itu, Badra meminta waktu untuk berbicara dengan Vetri terkait Vetri yang akan segera dibebaskan karena semua orang yang telah memenjarakannya tanpa sebab kini telah mati. Namun lebih dari itu, Vetri menerima sebuah liontin dari seorang gadis kecil yang terdapat foto dia dan Angel disertai juga foto gadis kecil itu yang ternyata adalah anak Vetri dan Angela yang jelas membuat Vetri bahagia karena anaknya rupanya masih hidup.